Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan dan yang selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Alpha Omega Community. Kembali saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungan kita hari ini saya beri judul Takkan Terpisahkan dari Kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam acara pemberkatan pernikahan, kedua mempelai itu disodorkan oleh beberapa janji pernikahan. Salah satu janji pernikahan yang harus mereka ucapkan dan harus mereka pegang selama mereka masuki rumah tangga, salah satu janji itu berkata bahwa tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Itulah salah satu janji pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berkeluarga, yang saat ini adalah suami dan istri. Tentu janji itu pernah kita ucapkan bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan antara suami dan istri kecuali maut. Itulah sebuah janji pernikahan yang harus dipegang, yang harus melekat dalam diri seorang suami ataupun istri, sehingga pernikahan itu akan utuh, akan terus berlanjut sampai kematian memisahkan mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentu janji nikah ini didasari oleh perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6, bahwa mereka bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, ya, seharusnya tidak akan pernah bisa terpisahkan. Ya, Saudara ingat, ya, bahwa Tuhan itu adalah mempelai pria kita, dan kita orang percaya, gerejanya, ya, itu adalah mempelai wanita. Ketika saudara, saya dan saudara menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari saat itulah kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Kita dipersatukan dengan pribadi, ya, Tuhan, ya, yang sudah menebus kita. Dan harapan Tuhan ketika kita dipersatukan dengan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ini menjadi kerinduan kita, Saudara, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bagaikan suami istri yang tidak boleh dan tidak akan pernah bisa terpisahkan. Nah, Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah menjadi milik Tuhan, ya, kita harus punya tekad, kita harus punya komitmen, kita harus berjuang bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa terpisahkan oleh apapun, ya. Itu yang harus kita miliki, ya. Iman yang ada di hati kita, ya. Jangan sampai, ya,
ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Nah, kita perlu belajar dari jemaat Roma. Ya, ayat yang kita baca tadi, saudara, ini adalah sebuah pernyataan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma pada waktu itu, saudara. Dan kita melihat bahwa, saudara, keteguhan iman, keteguhan hati, kasih jemaat Roma kepada Tuhan pada waktu itu begitu kuat. Mereka tidak ingin kasih mereka kepada Tuhan itu terpisahkan. Mereka tidak ingin terpisah dari kasih Allah. Mereka tidak ingin melepaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka berkata bahwa apapun yang ada di atas ataupun di bawah bumi ini, apapun itu tidak akan pernah bisa memisahkan mereka dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mereka mempunyai satu ketekatan, mereka memiliki satu keteguhan hati bahwa pokoknya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Padahal kita tahu sendiri, saudara, jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka begitu susah, mereka begitu teraniaya, mereka begitu menderita, menjalani kehidupan iman mereka tidak mudah, saudara. Setiap hari mereka harus diperhadapkan dengan bahaya, setiap hari mereka harus diperhadapkan dengan penderitaan, mereka harus dipenjara, mereka harus teraniaya, mereka harus dimiskinkan, mereka harus dipermalukan. Tapi lihat, dalam kondisi seperti itu, mereka berkata, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang mampu memisahkan hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-35, mereka berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa? Apakah itu penindasan? Penindasan tidak mampu memisahkan mereka dari kasih Kristus. Apakah kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang? Itu semua tidak bisa memisahkan kasih mereka kepada Kristus. Saudara, ini luar biasa sekali. Mari kita belajar dari tekad, dari keteguhan iman mereka kepada Tuhan. Kita mesti belajar, saudara. Namun kita melihat realita kehidupan orang Kristen hari-hari ini, saudara. Ada banyak orang Kristen ketika menghadapi persoalan kecil, persoalan yang mungkin tidak seberat jemaat Tuhan di Roma, mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan sudah mulai tawar, sudah mulai pudar. Hanya masalah ekonomi, nggak ada uang. Banyak orang mulai tawar dengan Tuhan. Ada persoalan, gesekan terjadi dengan sesama jemaat di gereja yang sama, sudah mulai tidak lagi setia. Atau ada persoalan antara hamba Tuhan dan jemaat itu sudah mulai tidak lagi setia beribadah. Atau ada hamba Tuhan juga ketika melihat pelayanan sudah tidak bisa menghidupi, pelayanan mungkin sudah tidak bisa diandalkan, dia mulai meninggalkan pelayanan itu, mulai tawar. Bapak saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah yang tidak seberat jemaat di Roma, mereka kehilangan, mereka terpisah dari kasih Tuhan, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan demi harta, demi kekayaan, demi jabatan, ada banyak orang meninggalkan kasih Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita harus belajar sungguh-sungguh dari jemaat Roma pada waktu itu. Mereka begitu memiliki keteguhan iman bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, mari mulai hari ini kita belajar bersama-sama. Milikilah keteguhan hati, keteguhan iman, bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan apapun masalah yang kita hadapi.
apapun penderitaan, apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah kita terpisah dari Tuhan. Saya berdoa agar kita semua tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kasih kita kepada Tuhan harus tetap kuat dan jangan pernah memisahkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini berkati kita semua dan mengubahkan kita. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara seiman kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Shalom.